Kali ini saya akan membawakan studi kasus eh, web aplikasi e-commerce sederhana menggunakan framework Laravel. Nah, sebelum kita bahas lebih ke teknisnya mengenai aplikasi e-commerce-nya, kita kita review kembali, kita review terlebih dahulu mengenai templating di Blade. Jadi di template Blade ini kan merupakan template engine yang sederhana, powerful yang disediakan oleh Laravel. Jadi di dalam Blade, kalau kita layouting dengan Blade, itu nanti ada semacam istilah section, ada yield, dan yang lain. Nah, semua file view yang kita buat di Laravel dan kita menggunakan Blade, itu wajib ekstensi di belakangnya itu menggunakan .blade, baru .php di belakangnya. Nah, sebagai contoh gambaran file Blade-nya seperti yang ada di bawah. Jadi di sini ada sebuah file namanya master. Nanti dipanggilnya ini master. Ekstensinya .blade.php. Kemudian dia di dalam folder view. Nah, di dalam folder view kita buat subfolder yang namanya layout. Baru filenya master.blade.php. Nah, ini file contoh untuk file master Blade-nya. Nah, di sini sudah ada tuh. Di sini ada yield, kemudian ada section, dan di sini ada konten yang dibungkus oleh kontainer. Konten dibungkus kontainer, kemudian sidebar, ini nanti untuk sidebar. Dan title, ini biasanya untuk kita menempatkan variabel di sini. Kalau di sini menempatkan atau menampilkan bagian dari template. Contohnya di sini sidebar atau salah satu section, salah satu bagian dari template yang kita buat. Kemudian di dalam kontainer yang dibungkus kontainer, di sini nanti dinamis dari file lain, salah satu bagian dari file Blade dari template kita. Kemudian ini merupakan contoh penggunaan Blade. Nah, di bagian sini, di bagian paling atas, di sini ada extend ke layout master. Jadi file yang aktif ini menginduk, mengextend ke layout master. Nah, layout itu foldernya yang ini, master itu nama filenya. Nah, jadi konten yang ada di sini ini untuk mengisi. Kalau kita misalkan membuat section, add sectionnya apa? Title. Section title diisi titelnya apa? Nah, ini otomatis nanti mengisi di sini di yield title. Oke, kita kembali lagi ke penggunaan Blade. Kemudian di bagian bawahnya ada section, sidebar, parent. Kemudian di sini stop. Ya, jadi yang ada di dalam sini ini parent ke sidebar. Ini nanti muncul di atau ini nanti akan ditambahkan ke master sidebar. Sectionnya sidebar,
Master sidebar-nya mana? Nah, yang ini. Ini master sidebar-nya di sini. Jadi jangan lupa di stop di sini. Karena ini menandakan dari bagian section sidebar kalau ini hanya mengisi satu variabel. Tapi di sini di bagian ini sectionnya kita isi dengan format HTML atau CSS yang kita mau di sini. Ada parent, ada stop. Nah, kemudian di section yang menggunakan section yang ini, di sini konten, kemudian di sini stop. Kalau misalkan kita kembali ke sini, di sini kosong. Jadi di sini kosong, di sini mereplace. Kalau yang sidebar tadi menambahkan master sidebar-nya di sini mereplace. Secara konsepnya seperti itu. Jadi di sini mereplace yang ada di layout master untuk section yang ada di layout masternya dengan yield-nya adalah konten. Nah, terkadang kita harus memberikan variabel. Jadi ini semacam variabel ya. Jadi contoh ini variabelnya section. Default kontennya apa? Nah, ini bisa kita kasih default konten di sini. Misalkan di sini yield title default kontennya home. Nah, itu bisa kita langsung di layout masternya yang ada di sini. Nah, kita perlu review mengenai keyword-keyword yang ada di Blade. Yang pertama itu ada yield. Yield itu ada aja di master layout sebagai tampungan data dinamisnya, tampungan section atau konten dinamisnya. Kemudian section itu yang ada di sub layout atau di salah satu bagian yang nanti mengisi yield, itu section. Nah, jangan lupa ada extend. Extendnya itu menginduk ke layout master yang mana. Masternya yang mana yang mau diindukkan. Ini biasanya ada di layout bagian atau part. Nah, selain extend, itu juga ada include. Nah, kita tadi sudah bahas 3 ini. Untuk yang lainnya, kita akan bahas yang include nanti sesuai kebutuhan. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai konsepnya. Ini saya ambil dari Daeng Web. Jadi, sebagai studi kasus contohnya, kita punya layout master itu ada 2. admin.blade.php, ini layout masternya, dan satu lagi adalah out.blade.php. Nah, di sini admin.blade itu punya sub bagian namanya home.blade.php. Home.blade.php itu sebetulnya bisa mengextend ke admin.blade. Dia punya child view lah. Si admin blade ini punya child view namanya home.blade. Atau view lain yang ada misalkan di admin, misalkan user.blade. Nah, itu bisa di sini. Kemudian out.blade itu punya login.blade. Atau file lain, misalkan register.blade. Nah, di sini master ini digunakan sebagai reusable kode atau kode program yang digunakan kembali. Yang tidak berubah, misalkan header, sidebar itu dianggap sebagai reusable kode atau sebagai masternya, header, sidebar, footer, dan lain-lain. Child view atau view yang menghandle per halaman, contohnya home yang ini, home blade, ketika ingin menggunakan master template, misalkan menggunakan header
atau admin.blade, dia harus mengextend file yang terkait. Sedangkan yield pada master template sebagai konten yang dinamis. Tadi seperti yang saya bahas sebelumnya. Nah, variable section atau yang di update section akan menggantikan yield pada master template-nya. Nah, seperti itu untuk konsepnya. Sekarang kita praktek, kita demo menggunakan studi kasusnya. Saya gunakan template adminnya menggunakan SB admin atau Star Bootstrap. Jadi di sini saya menggunakan SB admin 2. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoba, silahkan download atau scan dari QR code-nya. Ini untuk admin template-nya sebagai eksternal template, saya gunakan yang ini. Kemudian untuk front end itu saya menggunakan front end template untuk e-commerce-nya dari UIKit e-commerce template. Nah, kita coba praktekkan langsung. Pastikan SB admin kita download, sudah terdownload, dan kita lanjutkan project Laravel dari video sebelumnya. Yang pertama, kita pindahkan yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada gambar, folder gambar pasti, kemudian ada CSS, kemudian ada JS. Nah, vendor bisa kita copy juga. Ini vendornya kita copy. Kita copy ke project Laravel kita. Nah, di sini kita taruh di public. Kita pastekan yang di sini. Kemudian untuk halaman login ini kita copy, kita pastekan di bagian view. Kita buat di resource, view, kemudian kita buat di sini new folder out. Nah, kita terapkan terlebih dahulu ini. Ini kita rename menjadi login.blade.php. Use PHP. Nah, kita edit di sini. Apa saja yang kita rubah, seperti pada video sebelumnya, kita tambahkan di sini. Double brace, kemudian kurung biasanya 1 kali, dan kutip. Nah, di sini kita taruh di aset. Untuk CSS, kemudian kita cek yang di sini. Ini juga kita taruh di kita copy di aset.
Nah, ini juga kita tambahkan aset. Ini juga sama. Nah, di sini di routing, jangan lupa di routing. Di routing kita ganti, kita rubah di sini routing untuk routing get / login. Kemudian dari sini kita sementara kita view dulu, langsung ke view. Return view. Kemudian di sini adalah nama foldernya out. Kemudian nama filenya login. Kita coba jalankan dengan komen artisan php artisan set. Nah, di sini routing URL-nya adalah login. Nah, ini untuk tampilan login admin yang akan kita gunakan, tampilannya seperti ini. Untuk gambar default sebetulnya ini saya sudah rubah atau sudah saya modifikasi. Nah, pada saat kita development, kita mengganti CSS. Nah, di sini kata kuncinya, kita gunakan yang .css. Jadi kalau misalkan kita download yang tadi sudah ditaruh di public CSS, di sini ada min. Nah, kita jangan ubah yang ini. Ini kodenya hanya satu baris tapi ribuan sebetulnya. Kita rubah yang untuk development adalah yang sbadmin2.css. Nah, kita rubah di sini. Kita ganti bagian sini. Apa yang harus kita cari? BG login image, kelas BG login image. Nah, di sini nanti kalau aslinya dari sbadmin itu menggunakan langsung URL dari Unsplash. Ini juga gambar dari Unsplash, tapi ini di lokal. Jadi ini ada di folder public saya. Nah, untuk tampilan halaman login kita sudah terapkan. Nah, bagaimana kita mau menerapkan template perbagian?